ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن أمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وثالثها عقل فلا قضاء على المجنون إذا أفاق إلا المرتد ولا مغمى عليه إلا إذا تعدى فيجب عليهما حينئذ. وأما إذا لم يتعدى فليس بواجب بل يستحب على المعتمد. ورابعها سلامة إحدى حواس السمع والبصر ولا تجب على من لم تبلغه الدعوة لكن لو أسلم من لم تبلغه وجب عليه القضاء. قاله الشبرماليسي. والسادس نقاء من الحيض والنفاس فلا يجب على الحائض والنفساء قضاؤها ولو في ردة بل لا يندب. قال محمد
baqari walau arada al-qadha'a fa innahu yasihu ma'al karahati wa idza zalatil mawani'ul madhkuratu minhum wa qad baqiya waqtus salati ma yasa'u qadru takbiratil ihrami qadru takbiratil ihrami lazimathum dalika salatu wa kadzalika salatul lati qablaha in saluhat li jam'iha ma'aha. Dan yang ketiga, syarat sah salat berakal sehat. Fala qadha'a, maka tidak wajib qadha atas orang gila apabila dia sudah sembuh dari gilanya, illal murtaddu, melainkan orang yang murtad, wala mughma alaihi, dan tidak wajib qadha atas orang yang pingsan, orang yang tidak sadarkan dirinya, illa, kecuali apabila ta'adda, sengaja, maka wajib atas keduanya ketika itu, ketika sengaja. Wa amma idza lam yata'adda, adapun apabila dia tidak sengaja, falaisa biwajibin, maka tidaklah wajib qadha, bal yustahabu alal mu'tamadi, tetapi disunnahkan qadha atas qaul yang mu'tamad, qaul yang kuat. Warabi'uha, dan yang keempatnya, salamatu ihda hawasis sab'i wal basari, sehat, selamat salah satu panca indera, pendengaran dan penglihatan. Fala tajibus salatu, maka tidak wajib salat atas orang yang khuliqa asamma, orang yang dijadikan dalam keadaan tuli, wa a'ma, dan dalam keadaan buta, walau natiqan, sekalipun dia bisa bicara. Fala yajibu alaihi al-qadha'u, maka tidak wajib atasnya qadha, inzala mani'uhu, jika hilang penghalangnya. Wa khamisuha, yang kelima, bulughud da'wati, sampainya dakwah. Fala tajibu ala man lam tablughud da'watu, maka tidak wajib salat atas orang yang tidak sampai kepadanya dakwah. Lakin, akan tetapi, lau aslama man lam tablughu, akan tetapi jikalau sudah Islam orang yang tidak sampai akan dia dakwah, wajib atasnya qadha. Qala Syabra Malisi, mengatakan akan dia oleh Syibra Malisi,
Wasadisu, dan yang keenam, naqa'un minal haidi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Fala tajibu alal haidi wan nifasi, dan tidak wajib, maka tidak wajib sholat atas orang yang haid dan nifas. Qadha'uha, mengqadhakannya, walau fi riddatin, sekalipun dalam keadaan murtad, sekalipun pada waktu murtad. Bal, tetapi, wala yundabu, bahkan tidak disunahkan qadha. Qala Muhammad al-Baqari, berkata Muhammad al-Baqari, falau aradatal qadha, jikalau keduanya menghendaki qadha, fa innahu yasihu, maka bahasanya qadhanya sah, tapi ma'al karwah, dalam keadaan makruh, serta makruh hukumnya. Wa idza zalatil mawani'ul madhkuratu minhu, dan apabila hilang penghalang-penghalang yang tersebut itu dari mereka, waqad baqiya min waqti sholati, padahal masih ada waktu sholat, ma yasa'u qadru takbiratul ihram, yang mencukupi seukuran mengucap takbiratul ihram. Wa minhum, dan setengah dari mereka, lazimat hum tilka sholah, jikalau masih ada waktu yang cukup buat takbiratul ihram, melazimkan mereka itu sholat itu, melazimkan mereka sholat itu. Wa kadzalika sholatu, begitu juga sholat yang sebelumnya, jika hasil menjamak sholat itu. Ini masih masalah qadha, syarat wajib sholat berakal sehat. Jadi berarti kalau akalnya enggak sehat, enggak wajib sholat. Yang lalu juga yang kedua, wajib sholat adalah terhadap orang yang wajib sholat kepada orang yang sudah balik atau orang Islam. Jadi Islam, balik, yang ketiga berakal sehat. Nah, sekarang andai kata dia gila, begitu datang zuhur tinggal 5 menit sembuh gilanya. Jadi dia sehat dalam keadaan akalnya sehat, itu masih ada zuhur 5 menit. Nah, 5 menit ini mewajibkan dia qadha. Kalau 5 menit cukup buat takbir. Jadi manakala orang gila sehat dari gilanya dalam keadaan zuhur 5 menit, masih ada 5 menit, cukup buat takbir, wajib dia qadha. Wajib dia qadha zuhur saja, tidak dengan asar, karena zuhur tersendiri, nggak bisa dijamak dengan subuh. Nah, kecuali masih ada waktu asar, sembuh gilanya asar tinggal 5 menit, berarti dapatkan waktu asar 5 menit, bisa buat takbir. Nah, wajib qadha asar, karena asar bisa dijamak dengan zuhur,
wajib qada asar dan dhuhur. Karena asar bisa dijamak dengan dhuhur. Jadi qadanya dua, asar dan dhuhur. Begitu juga dapat isya. Wajib qada isya dan maghrib. Karena isya bisa dijamak dengan maghrib. Itu adalah kaidah yang dibuat oleh ulama. Jadi qada bisa dikerjakan untuk asar dan juga dhuhur. Wajib dikerjakan dhuhur dan asar. Ini masalah orang yang sembuh dari gila. Ya. Jadi wasalisuha, dan yang ketiganya syarat wajib sholat adalah berakal sehat. Berarti fala qada 'alal majnuni idza afaqa illal murtaddu. Maka tidak wajib qada atas orang gila apabila dia sadar sembuh dari gilanya, melainkan murtad. Dia habis keluar Islam lalu gila, gilanya dalam murtad. Begitu dia keluar dari Islam jadi kafir, murtadnya umpama gilanya itu sampai 3 tahun dalam keadaan murtad, dia sembuh, gila 3 tahun, nggak lama sembuh. Begitu dia sembuh wajib dia qada selama dia murtad. Karena orang murtad ini orang yang melanggar apa yang diperintah oleh Allah. Suruh iman dia kafir, murtad. Maka dia wajib qada kan selama dia murtad. Ini sebagai ukubah, sebagai hukuman. Makanya kalau orang sembuh dari gila tidak wajib qada, melainkan dia murtad. Jadi kalau dia habis keluar Islam gila, ini selama gilanya dalam murtad wajib dia qada. Itu hukubatan, siksaan atau hukuman bagi orang yang murtad. Begitu juga wala mughma alaih, tidak wajib qada atas orang yang pingsan. Dan biasanya kalau orang sakit suka koma, nggak sadar dia, itu mughma alaih, nggak wajib qada atas orang yang koma. Selama dia koma nggak sholat, nggak wajib qada. Iya. Illa idza ta'adda, kecuali pingsannya disengaja. Sengaja makan sesuatu jadikan dia pingsan. Nih. Sengaja kerjain satu perbuatan menjadikan dia pingsan. Pingsannya itu sengaja, kecuali pingsannya dengan sengaja. Kalau orang makan sesuatu, ngerjain sesuatu sengaja supaya pingsan, begitu dia pingsan wajib qada selama dia pingsan. Karena tak ada sengaja. Iya. Fayajibu alaihima hina idzin, maka wajib atas keduanya, atas orang yang murtad dan atas orang yang pingsan dengan sengaja qada. Jadi orang murtad wajib qada, orang pingsan yang sengaja pingsannya wajib qada. Wa amma idza lam yata'adda, adapun apabila dia tidak sengaja pingsannya, falaisa biwajibin, maka tidak wajib qada kalau dia sadar dari pingsannya. Bal yustahabbu alal mu'tamad, tetapi hanya sunnah qada saja, enggak wajib. Orang pingsan sengaja lalu dia sadar, sunnah aja dia qada. Ya. Jadi orang pingsan tidak sengaja dia sadar, sunnah aja qada, enggak wajib qada. Kalau benar-benar sakit kemudian koma, enggak sengaja dia, hanya sunnah qada. Tapi kalau yang pingsannya sengaja karena makan sesuatu
kerjain sesuatu, sengajain biar pingsan, begitu pingsan, selama dia pingsan wajib dia qada karena sengajanya itu. Sama dengan murtad. Ya. Warabi'uha, dan yang keempatnya salamatu ihda hawasi sam'i wal basari. Yang keempat, selamat, sejahtera, sehat salah satu panca indera pendengaran dan penglihatan. Jadi matanya awas, kupingnya dengar. Ya. Matanya awas, kupingnya dengar. Fala tajibu ala man lam yablugh du'a. Ya, fala tajibu salatu ala man khuliqa asamma. Jadi syarat sah salat adalah mendengar dan melihat. Berarti kalau orang dijadiin tuli dan buta, fala tajibu salatu ala man khuliqa asamma wa a'ma, maka tidak wajib salat atas orang yang dijadikan dalam keadaan tuli dan buta. Begitu lahir tuli, begitu lahir buta. Ini kedua orang ini enggak wajib salat. Ya. Walau natiqon, sekalipun dia bisa bicara, ngomong bisa, tapi kuping tuli, mata buta, enggak wajib salat. Fala tajibu alaihi qada, juga enggak wajib qada. Kalau butanya baik, enggak wajib dia qada. Tulinya baik, enggak wajib dia qada. Inzala mani'uhu, kalau hilang penghalangnya yang buta dan tuli. Jadi orang dijadikan buta, dijadikan tuli, dia enggak wajib salat. Tapi satu saat tulinya baik, butanya baik, itu pun pas dia baik dari tuli dan buta enggak wajib qada. Ya. Dan khamisuha, dan kelimanya bulughud dakwah, sampainya dakwah Islam. Bulugh, sampainya dakwah Islam. Fala tajibu ala man lam tablughu da'watu, maka tidak wajib salat atas orang yang tidak sampai akan dia dakwah. Lakin lau aslama, tetapi jikalau dia Islam, man lam tablughu, orang yang tidak sampai dakwah akan dia, wajib alaihi qada, wajib qada atas dasar perkataan si Brahmalisi. Yang kata orang tinggal di ujung hutan, di ujung gunung, nggak sampai dakwah Islam dulu. Sekarang juga bisa, radio nggak masuk penjelasan tentang Islam, televisi nggak masuk, sehingga dia hidup dalam keadaan nggak sampai dakwah Islam kepadanya. Orang yang begini nggak wajib sholat, karena nggak ada sampainya penjelasan tentang Islam, tentang sholat. Maka orang yang nggak sampai dakwah Islam kepadanya tidak ada wajib sholat. Tapi kalau dia Islam, wajib qada, kata si Brahmalisi. Begitu dia Islam, wajib dia qada karena selama nggak sampai dakwah itu, kata si Brahmalisi. Wasadis, dan yang keenam, jaa minal haid, naqaun minal haidi wan nifas, syarat wajib sholat suci dari haid dan nifas. Fala yajibu ala haidi wan nifasahu qadauha, maka tidak wajib atas orang yang haid dan nifas mengqada'annya. Ini dia haid dan nifas, enggak wajib sholat. Idza ja'at haidatuka fada'i shalah, Nabi yang suruh, kalau datang haidmu tinggalin sholat. Ini rukhsah dari Nabi,
yang mana haid nggak wajib sholat. Bila haidnya suci, bila nifasnya suci, nggak wajib dia qadha. Kenapa? Karena tidak sholatnya rukhsah, tidak sholatnya izin Nabi. Bal wala yundabu, bahkan enggak sunnah qadha. Orang selesai haid dan nifas enggak sunnah qadhakan sholatnya. Bal tidak sunnah qadhakan sholatnya. Qala Muhammad al-Baqri, berkata Muhammad al-Baqri, walau aradatal qadha'a, jikalau orang yang suci dari haid dan nifas ingin mengqadhakan salat, fa innahu yasihu, maka bahasanya sah ma'al karaha serta makruh. Jadi kalau ada orang selesai haid dan nifas, dia qadhain selama di haid, dia qadhain sama nifas, itu sah salatnya, tapi makruh. Nih, sah tapi makruh kalau dia pengen qadhakan salatnya, kata Muhammad al-Baqri. Dan wa idza zalatil mawani'u, apabila hilang penghalang-penghalang dari salat yang tersebut, minhum dari mereka, hilang haidnya dan nifasnya, hilang gilanya, itu penghalang. Hilang masa kecilnya jadi dewasa, baqiya min waqti shalah, hilang penghalang-penghalang itu padahal masih ada waktu untuk ngerjain sholat, seukuran cukup membaca takbir, seukuran mencukupi ukuran takbir. Ukuran takbir berapa? Allahu Akbar, mungkin 3 detik. Allahu Akbar, masih ada waktu 5 detik atau 3 detik, wajib dia qadha. Ya. Jadi masih ada waktu. Baqiya ma yasa'u qadru takbiratul ihram lazimatu tilka shalah. Kalau umpama masih ada waktu sebelum 3 detik dia udah suci dari haid, dia udah baik dari gila, udah sembuh dari pingsannya, maka wajib dia qadhakan. Jadi anda kata ada orang sembuh dari pingsan, masih ada waktu zuhur 3 detik, wajib kerjain zuhur yang didapatkan selama 3 detik itu. Begitu juga orang suci dari haid dapat waktu zuhur masih 3 detik, wajib qadhain zuhur. Dan juga kalau orang yang hilang daripada dirinya masa kecil, begitu dia balik masih ada waktu 3 detik, wajib dia kerjakan sholat itu. Ya. Ya. Wa idza zalatil mawani'ul madhkuratu minhu, maka apabila hilang penghalang-penghalang tersebut dari mereka, wa qad baqiya, padahal masih ada waktu salat seukuran cukup mengucap takbir, lazimah, niscaya melazimkan akan mereka salat itu. Wa kadzalika, yang tadi dikatakan, begitu juga salat yang sebelumnya. Jadi salat itu wajib qadha dengan yang sebelumnya. In sholahat, kalau salat itu bisa atau patut dijamakkan bersama yang sebelumnya. Sudah saya bilang habisnya di waktu isya.
kurang 3 detik dan dapat isya, hilang semua penghalang tadi, wajib qada isya. Dan yang sebelumnya maghrib, karena isya bisa diqada dengan maghrib. Kalau habisnya waktu asar masih 3 detik, asar dapat waktu dia sembuh dari penghalang tadi, wajib qada asar dan dhuhur. Kenapa? Karena asar dhuhur bisa dijamak. Nah, kalau umpama habisnya dhuhur, tetap qadanya dhuhur saja. Ya. Kalau habisnya maghrib, ya maghrib saja. Karena dia nggak dijamak dengan asar, dengan yang sebelumnya, dhuhur pun nggak dijamak dengan subuh. Nah, ini yang wajib diqadha dengan yang sebelumnya kalau yang bisa dijamak. Kalau habis waktu asar bisa nggak dijamak sama dhuhur? Bisa qadhain asar dan dhuhur. Kalau habis waktu isya bisa nggak qadha sama maghrib? Bisa, qadhanya isya dan maghrib. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Far'un akharu wa tuqrahu. Silakan. Yang buta dan tuli tadi itu harus sakit dua-duanya, buta dan tuli, atau salah satunya aja yang nggak wajib sholat? Harus buta dan tuli atau buta saja? Atau ya, tuli? Enggak, dua-duanya. Karena kalau buta nggak ngelihat tapi dengar nggak berita, atau nggak dengar tapi lihat nggak, masih bisa. Tapi kalau dua-duanya, nah itu dua-duanya, buta dan tuli. Kalau perempuan haid malam, udah masuk zuhur, tapi dia tunda-tunda ke sholatnya, tahu-tahu dia haid gitu, perlu dikodok nggak zuhurnya itu? Itu yang dikatakan meninggalnya sengaja, wajib qadha. Ya qadha. Wajib qadha, entar dia suci, qadha itu zuhur yang dia tunda. Wajib. Ya. Makanya suruh kita segera sholat. Ya. Kalau ada orang perempuan lagi hamil 8 bulan, terus meninggal, tapi meninggalnya posisinya di rumah. Terus sudah ada meninggal, kelihatannya bayinya hidup di perut. Apa tindakan kita? Apakah wajib dikeluarin atau dibunuh? Jadi kalau dia meninggal di perut, kalau masih ada harapan ibunya meninggal, bayi hidup, ya wajib diselamatin bayinya. Wajib. Kalau dia tahu. Dan kalau bisa itu juga. Ittaqullah mastata'tum. Ya kalau bisa masih hidup, apalagi zaman sekarang udah modern kedokteran, bisa dioperasi. Ya. Tapi kalau nggak bisa, nggak namanya bunuh bayi, enggak. Karena itu tidak mampu dilakukan. Ya. Karena biasanya kalau bayinya hidup, nah kita berusaha jaga yang hidup dengan cara dikeluarin. Nah kalau udah meninggal di perut ya nggak jadi masalah. Yang penting bayinya, ibunya selamat antara dua. Ya. Kalau bisa diselamatin. Ini statok. Sudah. Terus orang paham kan mengenai kodok tuh, misalnya dia kan sebelum habis lohor udah baik gitu, niatnya bukan ini adaan kok, kodok itu baik. Karena zuhurnya udah lewat. Zuhurnya udah lewat. Maksudnya seukuran Allah Akbar aja. Iya, seukuran itu dapat waktunya, tapi bisa ngerjain nggak? Nggak bisa, berarti ngerjainnya setelah waktunya keluar. Nah, tiap-tiap ngerjain bukan waktunya namanya apa? Qadha. Yang namanya ada kerjain masih ada waktu. Kalau dia bicara setengah jam lagi lohor habis, ada kan sebenarnya? Kalau dia Misalnya sebelum lohor habis setengah jam lagi, sekarang kan jam 12. oh ya ada, masih ada waktu.
Zuhurnya kurang sekejam, dia buru-buru mandi lalu sholat, masih ada waktu nggak? Adaan. Jadi tiap-tiap sholat yang dilakukan masih ada waktu, namanya adaan, tunai. Nah, kalau sholat udah nggak ada waktu, namanya apa? Qadhaan. Udah.